bertemu lagi dengan Ibu Ami Rahmi dalam pelajaran PAI ya. Insya Allah hari ini kita belajar tentang kitab-kitab Allah. Ada berapa, diturunkan kepada siapa, dan apa isinya ya. Mari kita bahas bersama-sama tentang kitab-kitab Allah ya. Mengapa manusia membutuhkan kitab? Karena manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dibekali dengan akal dan nafsu, sehingga manusia itu membutuhkan pedoman, petunjuk hidup yang bisa menjadikan pegangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Agar manusia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, dan mana yang tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dikerjakan. Untuk semuanya itu ya, supaya kita selamat ya, bisa selamat di dunia dan akhirat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kumpulan wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya itu dibedakan menjadi dua macam ya. Ada yang disebut dengan suhuf, ada yang disebut dengan kitab ya. Kita bahas perbedaan antara suhuf dan kitab ya. Kalau suhuf itu lebih sederhana, sedikit bentuknya, masih lembaran-lembaran. Tapi kalau kitab ya, jadi kalau suhuf itu sederhana, sedikit ya, jadi cuma berupa lembaran-lembaran. Tapi beda dengan kitab. Kalau kitab itu jauh lebih tebal, jauh lebih banyak isinya, jauh lebih lengkap dibandingkan dengan suhuf ya. Jadi itu perbedaannya kitab dengan suhuf. Kalau kitab itu sudah berupa buku, lebih lengkap ya isinya itu dibandingkan suhuf. Kalau suhuf masih berupa lembaran-lembaran. Adapun kitab-kitab Allah itu jumlahnya yang wajib diketahui oleh kita ada empat macam ya, yaitu yang pertama Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama diturunkan oleh Allah adalah kitab Taurat. Kalian sudah tahu, mungkin pelajaran di SD kalian sudah pernah dibahas mengenai kitab-kitab yang wajib diketahui ya. Kitab Taurat mungkin kalian sudah pada tahu kitab Taurat itu diturunkannya kepada siapa ya. Jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Adapun isi dari kitab Taurat itu yaitu diantaranya, jangan kamu bertuhan selain aku, itu kata Allah ya, dalam isi kitab Taurat. Yang kedua, jangan menyembah patung atau berhala, itu isi dalam kitab Taurat. Yang ketiga, jangan memakai nama Allah untuk berbuat tidak benar. Seperti apa? Kita bersumpah palsu, kita berjanji dengan menggunakan kata-kata demi Allah, itu tidak boleh ya. Itu terus lagi yang selanjutnya, di dalam kitab itu ada perbedaan antara kita sebagai umat Islam. Kalau dulu dalam kitab tersebut ada isinya tentang jangan bekerja di hari ke-7 ya. Kalian hitung aja hari ke-7 itu hari apa? Yaitu kita harus menghormati hari Sabtu sebagai hari yang suci. Kalau dalam Al-Quran yang harus kita bangga-banggakan itu adalah hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah rajanya hari dalam hari ya, di umat, di pelajaran, di ajaran agama Islam, di ajaran kita ya. Kalau
dulu dalam kitab Taurat yaitu hari Sabtu yang diutamakan, yang paling disucikan oleh mereka. Terus harus menghormati orang tua, jangan saling membunuh, jangan berbuat zina, jangan mencuri, juga jangan menjadi saksi palsu. Jadi banyak aturan-aturan yang kitab dulu itu sama dengan yang kitab dalam Al-Quran. Terus yang kedua kita akan membahas tentang kitab Zabur. Kalau kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, ya. Isi dari kitab Zabur, ya, diantaranya syariat yang ada pada kitab Taurat. Jadi dalam kitab Zabur itu kita juga harus percaya adanya kitab Taurat dan isi-isinya. Terus di dalamnya itu ada juga nasihat-nasihat agama, terus doa-doa, zikir-zikir kepada Allah. Ada tambahan nyanyian dan pujian kepada Allah. Kalau kita mah bukan nyanyian, sekarang kita suka baca sholawat, itu sama saja. Terus yang ketiga, Allah menurunkan kitab Injil, ya. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi dari kitab Injil yaitu yang pertama, kita harus membersihkan diri dari kemusyrikan. Yang kedua, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Terus di dalam kitab Injil juga ada informasi tentang akan adanya seorang penerus yang bernama Ahmad atau Muhammad setelah Nabi Isa. Jadi mereka percaya bahwa setelah Nabi Isa itu akan turun, ya, seorang nabi yang terakhir. Jadi dalam kitab ini sudah dikatakan mereka harus percaya bahwa setelah Nabi Isa itu nanti akan ada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Sudah dituliskan dalam kitab Injil tersebut. Ada namanya Ahmad, ya. Kalian sudah tahu sejarahnya, Ibu pernah menerangkan tentang sejarah bahwa Nabi Muhammad pernah bertemu dengan seorang orang Kristen yang membaca kitab-kitab Injil, bahwa di sana sudah dituliskan suatu hari nanti akan ada nabi terakhir, yaitu namanya Ahmad, yaitu yang kita kenal dengan Nabi Muhammad, ya. Terus yang terakhir, anak-anakku, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah adalah kitab Al-Quran, ya, yang kita pelajari sampai sekarang, ya. Kitab Al-Quran itu adalah kitab yang sangat istimewa, yang mulia, ya. Kitab yang jauh lebih menyeluruh, ya. Terus isinya itu paling lengkap, melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi kitab Al-Quran itu sangat sempurna. Tidak bisa Al-Quran itu ditambahkan. Tidak bisa kalimat-kalimatnya itu dikurangi. Karena apa? Allah telah menciptakan Al-Quran itu sesempurna mungkin, ya. Dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, ya, dalam kitab Taurat, semuanya mengandung tentang mengesahkan Allah. Sama, dalam Al-Quran itu lebih disempurnakan, lebih sempurna, lebih kalau semua masalah ada dalam Al-Quran, ya. Banyak contoh-contoh kalau zaman Nabi Muhammad menghadapi masalah dengan orang kafir, maka Allah langsung menurunkan surat-surat, ayat-ayat yang harus dikerjakan. Apa yang harus dikerjakan menghadapi orang-orang kafir seperti yang mereka kerjakan. Jadi Nabi Muhammad tidak sembarangan melakukan tindakan terhadap orang kafir, tapi Nabi Muhammad melakukannya sesuai dengan yang Allah turunkan, ya. Jadi terus isi dari Al-Quran itu diantaranya
yaitu tentang akidah, ya. Akidah yang lurus. Kenapa akidah yang lurus? Karena orang-orang Arab itu, ya, dikatakan bahwa Allah menurunkan Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak. Maka isi dari kitab Al-Quran itu, yaitu yang paling pertama adalah membenarkan akidah. Akidahnya diluruskan, karena banyak akidah-akidah mereka itu yang sangat jauh dari pelajaran Al-Quran. Makanya disebut juga pas Nabi Muhammad itu diturunkan kepada orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang bodoh. Mereka tidak tahu aturan-aturan yang bagus itu untuk dalam ajaran Islam itu seperti apa, dalam ajaran agama itu harus seperti apa. Maka Allah menurunkan Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan, untuk meluruskan akidah-akidah mereka. Juga akhlak, ya, yang kedua. Jadi Allah menurunkan Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak mereka juga, ya. Karena akhlaknya udah disebut zaman jahiliyah, yaitu orang-orang bodoh, maka akhlaknya diperbaharui oleh dengan datangnya Nabi Muhammad dan Al-Quran. Terus terang tentang ibadah, tentang muamalah, juga tentang tarikh. Jadi dalam Al-Quran itu sangat sempurna, semuanya ada. Mau akidah, ya, mau akhlak terhadap siapapun, akhlak terhadap Allah kita harus seperti apa, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap guru, akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap yang di bawah kita harus seperti apa. Ada dalam Al-Qur'annya, ada aturan-aturannya semuanya. Apalagi tentang ibadah, ya. Kalian jangan sembarangan dalam masalah ibadah itu, tidak boleh sembarangan mengikuti ini, mengikuti itu. Kalau kita umat Islam sudah ada ketentuannya. Ibadah itu harus seperti apa? Seperti sholat, ya. Dalam sholat aja kan dikatakan orang yang lalai aja masuk neraka, apalagi yang tidak mengerjakan sholat. Jadi masalah ibadah dari mulai hal kecil sampai hal besar itu semuanya ada dalam Al-Quran. Tentang muamalah, juga tentang tarikh. Kalian mungkin asing, apa sih tarikh, Bu? Ya, tarikh itu adalah sejarah ya, sejarah Islam. Semuanya, pokoknya Al-Quran itu sempurna, tidak ada yang kurang sedikit pun. Kalau kalian misalkan baca sama terjemahnya, kalian akan tahu masalah-masalah yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai zaman yang akan datang sudah ada dalam Al-Quran. Ya, itulah kitab-kitab yang wajib diketahui. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, ya. Jadi kita harus bangga jadi umat Islam karena pegangan kita adalah Al-Quran. Selain Al-Quran, kita pegang juga ada hadis, ya. Itu pelajaran dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Mudah-mudahan pada sehat semua, ya. Sampai bertemu di pelajaran lain. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.